Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Narsayan Kirana, dan rekan saya, Amalia Desafa, Arfan Yudhistira, dan Ahmad Fauzan Rozikin, akan mempresentasikan laporan akhir analisis dan perancangan sistem tentang manajemen pekerjaan freelance untuk job seeker. Berikut adalah deskripsi sistem. Berikut adalah aplikasi manajemen pekerjaan freelance yang memungkinkan para freelancer dan klien berinteraksi secara online. Dengan aplikasi ini, freelancer dapat menemukan proyek sesuai keahlian, melamar pekerjaan, mengelola proyek, dan berkomunikasi dengan klien. Klien juga dapat membuat proyek baru, meninjau lamaran dari freelancer, memberikan pembayaran, dan memberikan ulasan setelah proyeknya selesai. Tujuan dari aplikasi ini adalah menciptakan ekosistem kerja freelance yang lebih produktif serta efisien. Kami juga merancang kebutuhan fungsional, yang dimana kebutuhan fungsional adalah fitur-fitur yang harus ada dalam suatu sistem, termasuk dalam pengembangan situs web atau aplikasi. Fungsi yang akan kami gunakan adalah registrasi pengguna, login pengguna, pembuatan profil freelancer, pencarian proyek, pelamaran proyek, pembuatan proyek oleh klien, komunikasi antar freelancer dan klien, pembayaran proyek, dan yang terakhir adalah pemberian ulasan dan peringkat. Kemudian kami juga merancang kebutuhan non-fungsional, yang dimana kebutuhan non-fungsional adalah aspek-aspek yang tidak berhubungan langsung dengan fitur situs web atau aplikasi, tetapi sangat penting untuk memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Kebutuhan non-fungsional yang akan kami gunakan adalah data sensitif, kompatibilitas browser, ketersediaan operasional, tampilan dan navigasi, respon cepat, skala sistem dan pemulihan darurat, operasi efisien, keamanan jaringan, serta kepatuhan regulasi. Fungsi-fungsi ini nantinya akan kami hadirkan dalam aplikasi kami agar memberikan pengalaman yang baik kepada pengguna. Untuk selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya. Use case diagram ini menggambarkan interaksi antar aktor dan sistem yang sedang dianalisis untuk mencapai tujuan tertentu. Pada kasus ini, diagramnya menggambarkan proses atau sistem yang melibatkan guest, freelancer, dan klien. Nah, diagram ini menunjukkan berbagai aksi seperti register, mencari pekerjaan, dan melamar pekerjaan, serta proses lowongan dan memilih freelancer. Ada juga titik keputusan seperti review freelancer dan membayar freelancer. Diagram ini mengilustrasikan alur kerja dalam proses pencarian pekerjaan. Berikutnya ada use case scenario. Nah, use case scenario ini membantu mengidentifikasi dan mengatur kebutuhan sistem secara rinci. Nah, di sini saya mengambil contoh use case skenario freelancer bagian daftar. Aktornya adalah freelancer. Jadi nantinya freelancer ini harus dapat mendaftar ke aplikasi untuk membuat akun baru dan mulai menggunakan layanan aplikasi. Untuk preconditionnya, salah satunya freelancer memiliki akses ke perangkat dengan koneksi internet. Lalu untuk main flow-nya atau alur utama dari use case ini dimulai dari freelancer membuka aplikasi, lalu daftar akun dengan mengisi form pendaftaran, kemudian sistem akan memvalidasi informasi, kemudian akan disimpan dan seterusnya. Lalu ada alternatif flow-nya, yaitu di sini alur alternatif jika ada kondisi yang tidak sesuai, salah satunya jika informasi yang diberikan tidak valid, maka sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Lalu untuk post condition-nya, salah satunya freelancer harus memiliki akun yang aktif di aplikasi. Berikutnya ada bagian masuk. Jadi di bagian ini freelancer harus dapat masuk ke aplikasi untuk mengakses fitur yang sudah disediakan. Precondition-nya, freelancer ini harus memiliki akun yang sudah terdaftar dan aktif di aplikasi seperti bagian sebelumnya. Kemudian main flow-nya, freelancer membuka aplikasi lalu masuk dengan memasukkan email dan kata sandi. Kemudian sistem akan memvalidasi dan seterusnya. Salah satu alternatif flow-nya adalah jika email atau kata sandi salah, sistem akan menampilkan pesan kesalahan. Kemudian ada bagian mencari pekerjaan. Pada bagian ini, freelancer harus dapat mencari pekerjaan berdasarkan kategori lokasi, tingkat keahlian, dan parameter lainnya.
Untuk preconditionnya sama seperti bagian sebelumnya. Lalu untuk main flow-nya, freelancer harus masuk ke aplikasi, kemudian memasukkan kata kunci dan filter pencarian. Kemudian sistem akan menampilkan daftar pekerjaan yang sesuai dan seterusnya. Kemudian alternatif flow-nya, jika tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan kriteria pencarian, maka sistem akan menampilkan pesan tidak ada pekerjaan yang ditemukan dan menyarankan pencarian dengan filter yang lebih umum. Untuk post condition-nya, freelancer memilih daftar pekerjaan yang sesuai dengan kriteria pencarian. Kemudian yang keempat ada bagian melamar pekerjaan. Nah, di sini aktor harus melamar pekerjaan yang tersedia di aplikasi. Kemudian main flow-nya, freelancer ini masuk ke aplikasi, kemudian mencari pekerjaan, membuka detail pekerjaan yang dipilih, lalu mengisi formulir lamaran, dan seterusnya. Untuk alternatif flow-nya sama seperti sebelumnya, jika informasi yang ditampilkan tidak lengkap, maka akan ditampilkan pesan kesalahan. Post condition-nya, lamaran freelancer ini berhasil dikirim ke penyedia pekerjaan. Lalu yang terakhir, ada use case skenario untuk memilih pekerjaan. Nah, freelancer di sini harus memilih pekerjaan lalu bisa konsultasi dengan klien untuk mendiskusikan detail pekerjaan. Lalu untuk precondition-nya sama seperti bagian sebelumnya. Lalu main flow-nya freelancer masuk ke aplikasi, kemudian mencari dan memilih, kemudian membuka detail pekerjaan yang sudah dipilih, yang nantinya bisa dikonsultasikan dengan klien yang diarahkan oleh sistem dan seterusnya. Untuk alternatif flow-nya, jika tidak ada waktu yang tersedia untuk konsultasi, maka sistem akan menampilkan pesan bahwa jadwal sudah penuh. Untuk post condition-nya, freelancer ini telah memilih pekerjaan dan mengatur sesi konsultasi dengan klien. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Jadi di sini diagram yang menunjukkan kelas-kelas, sistem, dan atributnya. Yang pertama ada atribut project dengan atribut sebagai berikut dan juga dengan metode sebagai berikut, berelasi secara uh, agregasi dengan kelas application. Kemudian dia juga berelasi asosiasi dengan klien. Relasinya adalah create, yaitu klien membuat project. Kemudian di klien dengan atribut seperti itu dan metode seperti itu berelasi asosiasi dengan konsultasi dan juga freelancer. Untuk relasi association dengan freelancer, klien membayar freelancer. Kemudian klien bisa melakukan konsultasi dengan freelancer. Itu merupakan relasi asosiasinya. Selanjutnya ada klien relasi asosiasi dengan payment, yaitu melakukan atau mengirim sebuah pembayaran terhadap klien. Nah, sedangkan payment sendiri ini berelasi agregasi terhadap freelancer dengan atribut dan metode yang seperti ditampilkan. Kemudian klien dapat memberikan review sehingga berasosiasi dengan review, di mana review ini diberikan kepada freelancer. Kemudian ada message, di mana konsultasi tadi menggunakan message dengan atribut dan metode seperti itu, di mana klien dan freelancer melakukan konsultasi itu mengirim sebuah message atau pesan dengan atribut dan metode seperti itu. Kemudian freelancer sendiri tadinya itu berrelasi composition dengan application dengan ya metode dan atribut-atribut seperti yang ditampilkan. Next. Kemudian ada activity diagram. Di sini adalah untuk main flow mencari dan melamar pekerjaan. Yang pertama ada ya di sini ada dua aktor yaitu pengguna dan sistem. Di sini pengguna melakukan login, kemudian sistem memverifikasi kredensial. Di sini ada dua kondisi. Ketika kredensial gagal, maka sistem akan mengembalikan formulir login sehingga pengguna harus login kembali. Kemudian apabila kredensial berhasil, maka user bisa melakukan aksi selanjutnya yaitu mencari pekerjaan. Ketika aksi selanjutnya, respons dari sistemnya adalah menampilkan formulir pencarian. Nah,
Setelah formulir pencarian disampai ke user, user melakukan pencarian mengetikkan di kolom pencarian. Setelah itu, sistem memvalidasi pencarian. Kemudian ada dua kondisi lagi setelah ini, yaitu pekerjaan tidak ditemukan dan pekerjaan ditemukan. Untuk pekerjaan yang tidak ditemukan, maka akan mengembalikan formulir pencarian sehingga user atau pengguna harus melakukan pencarian ulang. Nah, kemudian ketika pekerjaan ditemukan, untuk si user ini bisa untuk melanjutkan untuk aksi selanjutnya, yaitu melamar pekerjaan. Kemudian respon dari sistem ketika aksi pengguna dalam melamar pekerjaan adalah menampilkan formulir lamaran. Setelah itu user melakukan aksi mengisi formulir lamaran. Setelah itu dari sistem, setelah user mengisi tersebut, maka akan memasukkan data lamaran ke database. Kemudian menampilkan pesan berhasil yang disampaikan ke user. Kemudian user melihat pesan berhasil tersebut, kemudian menunggu lamaran tersebut diterima oleh aktor lain, yaitu manager project, dan selesai. Oke, next. Oke, yang selanjutnya yaitu sequence diagram. Jadi sequence diagram ini menggambarkan interaksi antara objek atau bagian dari sistem seiring waktu. Diagram ini juga memberikan representasi visual dari arsitektur sistemnya, menunjukkan bagaimana komponen-komponen yang berbeda berinteraksi satu sama lain melalui pesan dan urutan interaksi tersebut terjadi. Nah, yang pertama yaitu sequence diagram dalam interaction memperbarui profile. Di sini ada aktornya itu freelancer, dan boundary class-nya ada halaman profile user, halaman ubah profil, update profile confirmation, dan controller-nya yaitu profile controller, serta ada entity class profile. Nah, yang pertama yaitu freelancer akan masuk ke menu ubah profil, lalu dia akan mengirimkan ID ke profil controller. Di profil controller, dia akan menginstant object profile dan akan mengeget profile user berdasarkan ID-nya. Di entity class profile ini dia akan mereturn kembali profile user dan ditampilkan di halaman ubah profile. Lalu freelancer akan mengisi data-data yang perlu di-input untuk mengubah profile, dan jika data tersebut tidak diisi, maka dia akan menampilkan pesan kosong. Lalu setelah data semuanya terisi, maka dia akan diproses di profile controller dan akan menampilkan pesan konfirmasi apakah user freelancer ini akan meneruskan perbarui profile. Jika iya, maka data tersebut akan dikirim ke profile controller dan mengupdate profile dari user dan mereturn kembali profile usernya. Dan jika freelancer klik tidak, maka dia akan men-terminate ubah profile tersebut. Oke, next. Nah, yang selanjutnya yaitu interaction pencarian kerja. Di sini aktornya itu freelancer, ada boundary class-nya halaman utama, halaman pencarian, kontrolnya yaitu job controller, dan entity class-nya daftar pekerjaan. Nah, pertama yaitu freelancer akan mencari job di menu halaman utama. Lalu freelancer akan menginput kata kunci dan filternya. Filter yang dipilihnya di job controller. Kemudian di job controller akan mengirimkan kembali kata kunci dan filter tersebut untuk diolah datanya dan akan mereturn kembali hasil pencarian ke job controller. Nah, di job controller tersebut, jika datanya ada, maka dia akan menampilkan hasil pencarian sesuai dengan kata kunci dan filternya. Namun jika tidak, dia akan mengirimkan data not found. Oke, next. Selanjutnya yaitu interaksi melamar pekerjaan. Aktornya itu freelancer, boundary class-nya itu job list, controller-nya job controller, dan entity class-nya job dan application. Di sini freelancer akan memilih job, lalu di job list tersebut akan mengirim detail job di job controller. Kemudian di entity class dia akan mengeget detail job tersebut dan akan mereturn kembali ke job controller serta menampilkannya kembali di job list. Lalu freelancer akan mengirim application-nya dengan mengisi data-data yang telah disiapkan sebelumnya dan akan mengirimkan application tersebut ke job controller. Setelah itu application dibuat di entity class application dan application dibuat dan dikirim di-return kembali ke job controller. Lalu job controller akan melakukan konfirmasi ke job list. Oke, selanjutnya interaction membuat proyek baru. Aktornya di sini yaitu klien dengan boundary class-nya form project, controllernya project controller, dan entity class-nya project. Pertama, klien akan melakukan create project request ke form project.
Lalu klien akan mengisi data-data seperti title, description, dan biaya atau fee. Lalu data tersebut akan di-create di project controller. Di project controller, maka data akan disimpan di entity class project dengan data yang telah dibuat sebelumnya dan akan mereturn kembali data project tersebut. Dan project akan dikembalikan atau di-return di form project. Oke, next. Oke, di sini terakhir yaitu interaction membuat review dan rating. Aktornya itu klien dengan boundary class history job, dan controllernya itu review controller dan entity class review. Pertama, klien akan membuka detail freelance yang telah dipilih. Lalu dia akan menampilkan formulir. Setelah menampilkan formulir, maka klien akan mengklik review dan rating. Di menu review dan rating, dia akan mengisi data-data review dan rating, dan data tersebut akan dikirim ke review controller. Di review controller, data tersebut akan disimpan di entity class review. Setelah disimpan, maka data tersebut akan di-return kembali ke controller. Dan terakhir, data tersebut akan melakukan konfirmasi kepada klien. Oke, next. Baik, itulah kesimpulan hasil dari perancangan yang telah kami buat. Kami berhasil membuat perancangan antara klien dan freelancer dalam mencari dan melamar proyek. Jadi, hasil analisis ini menunjukkan bahwa aplikasi ini mampu menyediakan fitur-fitur penting seperti registrasi pengguna, pencarian, serta pelamaran proyek, komunikasi antara freelancer dan klien, serta mekanisme pembayaran yang aman. Implementasi aplikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola pekerjaan freelance, memaksimalkan potensi karir freelancer, serta membantu klien menemukan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Oke, sekian, terima kasih. Itulah presentasi kami mengenai laporan akhir analisis perancangan sistem mengenai manajemen pekerjaan freelance untuk job seeker. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.